Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru Hebat, salam dan bahagia. Perkenankan, saya Nurul Hakim, CGP dari Kabupaten Rembang, Angkatan 6, akan memberikan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep pendidikan ini. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun kodrat anak atau among, sehingga peran pendidik adalah sebagai pamong dan bagaikan petani kehidupan. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak agar anak menjadi orang yang merdeka, yaitu tidak tergantung kepada orang lain. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara tidak memisahkan antara pendidikan jasmani dan pendidikan rohani, sehingga menurut Ki Hajar Dewantara, permainan bisa menjadi bagian dari pembelajaran. Yang keempat, pendidikan harus berpihak pada anak. Artinya, pendidikan harus berpusat pada peserta didik. Dan dengan segala rasa tulus ikhlas kita, penuh kasih sayang kita sebagai seorang pendidik dalam menuntun anak-anaknya. Dan yang kelima, Bapak Ibu Guru Hebat, kekuatan konteks sosiokultural atau kearifan lokal bisa kita gunakan atau kita adopsi untuk menebalkan laku anak. Bapak Ibu Guru Hebat, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran atau mindset saya tentang murid dan pembelajaran adalah: yang pertama, seorang murid itu bagaikan kertas kosong, sehingga kita sebagai seorang pendidik itu bebas untuk mencoret-coretnya sesuai dengan sesuka hati kita. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, saya berkeyakinan bahwasannya kita bisa merubah kodrat dasar seorang anak. Yang ketiga, dalam pembelajaran, yang menjadi peran utama adalah seorang pendidik. Kemudian yang keempat, semua anak dianggap sama, sehingga diberi kriteria yang sama di dalam menentukan ketuntasan belajar. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, ada perubahan pemikiran atau mindset dalam diri saya. Yang pertama adalah setiap anak ternyata sudah punya garis kodrat masing-masing, sehingga tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkan kodrat itu. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik, ternyata kita cuma bisa menuntun tumbuh kembang kodrat anak, dan kita tidak bisa merubah dasar kodratnya. Yang ketiga, di dalam pembelajaran, anak adalah sebagai aktor utama, sehingga sebagai seorang pendidik, kita harus mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang terakhir, karena setiap anak punya kodratnya dan kemampuannya masing-masing, maka di dalam menentukan ketuntasan belajarnya, kita berikan kriteria sesuai dengan kemampuan dan kodratnya itu. Setelah saya belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, maka yang harus segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, kenali sejak dini karakteristik setiap peserta didik dan mengakomodasinya seluas-luasnya. Yang kedua, berkolaborasi dengan anak-anak untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Yang ketiga, mengadopsi kearifan lokal atau permainan
untuk menebalkan laku anak. Dan yang keempat, secara tulus ikhlas dan tanpa pamrih, serta dengan penuh rasa kasih sayang dalam mendidik setiap anak. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah kesimpulan dan refleksi dari kami setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep pendidikan ini. Apabila ada salah-salah kata atau yang kurang pas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.